Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati dengan kasih karunia dan segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Selamat datang dalam channel Renungan Firman Kehidupan. Semoga kita semua selalu berjalan di dalam terang kebenaran Tuhan yang kita dapatkan melalui firman-Nya. Sahabatku, mari kita berdoa untuk memulai saat teduh kita hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini dan berkat-berkat yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami dan perlindungan-Mu telah menjauhkan kami dari segala sesuatu yang jahat. Engkau Allah yang sangat baik dan mengasihi kami. Sekarang ya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Urapilah apa yang kami dengarkan sehingga bisa kami mengerti dan kami lakukan. Kiranya kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter seperti Kristus dan memancarkan terang Kristus melalui hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, apabila kita merenungkan kehidupan kita bersama Tuhan, betapa baiknya Tuhan dan betapa banyaknya yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Semuanya itu seharusnya membuat kita lebih mengasihi Tuhan dan mempertahankan iman kita di dalam Kristus. Apalagi jika kita mengingat janji-janji Tuhan bahwa Ia begitu mengasihi kita sehingga memberikan kepada kita apa yang menjadi keinginan hati kita. Sungguh luar biasa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 7 berkata demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam ayat tersebut dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Akan tetapi kata-kata yang mendahuluinya adalah persyaratan untuk hal itu. Dan kata-kata itu adalah, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi untuk bisa meminta dan menerima apa saja yang kita kehendaki, maka kita harus tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Lalu ada orang yang bertanya, bagaimana kalau apa yang kita minta itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan? Apakah Tuhan akan tetap memberikannya kepada kita? Jawabannya adalah, apabila kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka keinginan hati kita akan selaras dengan kehendak Tuhan. Kita tidak akan pernah menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hubungan yang dekat dengan Tuhan akan membuat kita mengerti karakter Tuhan dan keinginan hatinya. Yang lebih luar biasa lagi adalah tingkat berikutnya yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita dalam doa Bapa kami, yaitu Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan memberikan kita apa yang kita minta kepadanya sesuai keinginan kita, akan tetapi apabila kita berserah kepada kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mengejutkan kita dengan pemberian-pemberian yang bahkan tidak akan pernah terpikirkan oleh kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu baik, sehingga Ia selalu ingin memberikan pemberian-pemberian kepada anak-anak-Nya. Dan apa yang Ia berikan kepada kita selalu merupakan hal-hal yang terbaik dan mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Begitu banyaknya orang yang bertahan dengan meminta keinginannya kepada Tuhan, tetapi tidak menyerahkan keinginannya itu kepada Tuhan, sehingga mendapatkan yang lebih baik dari Tuhan. Contoh yang paling banyak adalah dalam hal meminta pasangan hidup. Apa yang kita minta mungkin adalah hal yang baik, tetapi apa yang bisa Tuhan berikan bagi kita pasti jauh lebih baik lagi. Oleh karena itu,
kita harus berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Menyerahkan keinginan kita di bawah keinginan Tuhan akan membuat kita menerima kejutan-kejutan dari Tuhan. Dan ada 3 alasan mengapa kita harus menyerahkan keinginan kita di bawah keinginan Tuhan. Yaitu alasan yang pertama adalah rencana Tuhan jauh lebih baik dari rencana kita. Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dalam keterbatasan kita sebagai manusia, kita melihat hanya apa yang ada di depan mata kita, dan kita merancangkan segala sesuatu dengan pengetahuan kita yang minim. Tetapi Tuhan mengetahui segala sesuatu, bahkan yang akan terjadi di masa depan, sehingga Ia mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Alasan yang kedua adalah kita tidak tahu apa yang Tuhan akan berikan. Hagai 2 ayat 9, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan adalah pemilik dari alam semesta beserta isinya. Tuhan tidak terbatas dalam kekayaan dan kekuasaannya, sehingga apa yang bisa diberikannya kepada kita akan jauh melebihi apa yang dapat kita pikirkan atau bayangkan. Menyerah kepada kehendak Tuhan akan membuat kita terkejut saat kita menerima pemberian-pemberian Tuhan yang tidak pernah kita duga. Alasan yang ketiga adalah sesungguhnya kita tidak benar-benar tahu apa yang kita butuhkan. Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Hati manusia bisa menipu dirinya sendiri. Terkadang kita berpikir bahwa kita menginginkan sesuatu, tetapi saat kita mendapatkannya, kita baru menyadari bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi sebaliknya, Tuhan mengetahui apa yang benar-benar kita butuhkan, sehingga apabila kita berserah kepada kehendak Tuhan, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang tepat bagi kita. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginan hati kita adalah sesuatu yang menyenangkan. Tetapi belajarlah untuk berserah kepada keinginan Tuhan, sehingga Tuhan akan mengejutkan kita dengan hal-hal yang luar biasa bagi kita. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini akan menjadi rema yang hidup di dalam hati kita. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh kita. Ya Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu hari ini. Berikanlah kami hikmat untuk meminta hal-hal yang sesuai dengan firman-Mu dan berserah kepada kehendak-Mu. Kami percaya kehendak-Mu selalu lebih baik daripada kehendak kami, dan apa yang Engkau berikan kepada kami tidak pernah terbatas. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.